ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرا واستهدئوا بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أدينا عطاء يا رسول الله جمع الفحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا لله يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا
وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para asatid yang kami muliakan, segenap hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan istiqamah duduk bersama di majlis yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan thalabul ilm, mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Syafi'una wa nuri qulubina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini sampailah kita kepada Kitabus Shalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala Kitabus Shalah. As-salatul mafruḍah khamsun. Az-zuhru wa awwal waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah ba'da dhilli zawal wal asru wa awal waqtiha azyada ala dhillil misil wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislaini wa fil jawaz ila ghurubis syamsi wal maghrib wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syamsi wa bi miqdar ma yu'adzin wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rakaat wal isya wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajris sani wa subhu wa awal waqtiha tulu'ul fajris sani wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al isfar wa fil jawaz ila tulu'is syamsi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini sampailah kepada Kitabus Shalah. Al-musannif mengatakan as-salatul mafruḍah, salat-salat yang diwajibkan. Khamsun, itu ada 5 salat. Salat yang menjadi kewajiban bagi kita hamba Allah umat Islam. Salat wajib 1 hari 1 malam itu ada 5 salat. Yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha fayadiku hina idin. Maka kewajiban solat-solat yang 5 waktu ini adalah wujuban muwassa'an, wajib akan tetapi waktunya luas. Ya, seperti contoh ketika kita sedang
mengkaji ilmu, misalkan kumpul-kumpul lalu tiba-tiba adzan zuhur, maka ketika adzan zuhur itu kita semua umat Islam diwajibkan untuk menjalankan sholat zuhur. Akan tetapi tidak mesti langsung dijalankan yang namanya sholat zuhur. Zuhur itu kan waktunya masih ada. Nah, ya enggak harus habis adzan kemudian kita bubar sholat. Nah, ya bisa nantilah sholatnya selesai kegiatan, nantilah sholat zuhurnya di rumah, nantilah sholat zuhurnya perjalanan di masjid. Nah, ya itu namanya wujuban muwasaan, kewajiban yang waktunya lama, yang waktunya luas. Wujuban muwasaan, waktunya luas. Jadi setelah adzan zuhur yang gak mesti harus sholat, ya masih ada waktu. Ya tapi ya bagusnya sholat itu yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Nah, sehingga kalaupun kita ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, maka kita masih bisa melaksanakan sholat, ya walaupun adzan setelah adzan selesai ya sejam 2 jam, ya setelah itu masih ada waktu. Wujuban muwasaan ila ayyabqa minal waqti ma yasauha fayadiku hina idzin. Sampai kapan panjangnya waktu itu? Ya sampai yabqa minal waqt, masih ada daripada waktu yang bisa untuk mengerjakan sholat. Ya misalkan maghrib itu jamnya jam 6 pas, maghrib jam 6 pas. Nah, kemudian kita sholatnya itu setengah 6, ini masih bisa, ya karena masih waktu asar, ya belum masuk waktu maghrib. Asar kan adanya misalkan setengah 4, ya setengah 4 kita masih sibuk, ya masih bisa jam 4, masih bisa jam 4.15, masih bisa setengah 5, masih bisa jam 5 kalau sibuk. Ya bahkan 5 menit sebelum maghrib, namanya kita kan sholat cepet ya, 4 rakaat ya paling berapa menit lah. Tarawih aja 7 menit kok 20 rakaat. Iya, pemaning 4 rakaat. Iya, kilat. Nah, al-muhim sebelum masuk waktu sholat selanjutnya, ya itu masih bisa dilakukan. Ya, masih bisa dilakukan asalkan punya azam. Apa itu azam? Azam itu semacam niat. Ya, kalau kita sudah dengar adzan asar, akan tetapi kita belum bisa menjalankan sholat asar ketika itu, maka ya pasang niat, pasang azam. Nanti saya sholat asar, ya entah di rumah, entah sholat asar ketika pulang ke rumah, ya itu harus pasang niat. Nah, sehingga kalau sudah pasang azam, ya tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawanya, la ya'sam, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah pasang azam tadi. Ya walaupun belum sholat tapi sudah pasang niat. Tapi kalau belum pasang niat, adzan asar sudah selesai, dia nggak pasang niat, ya untuk sholat asar, nggak punya azam, ya kedatangan malaikat Israel, maka matinya dalam keadaan meninggalkan sholat. Ya ini pelajaran baru kita, kan sholatnya model-model bukan awal waktu, ya karena sering banget nanggung kopine durung pragat, nanggung udude durung entok, nanggung pegawaiane masih akeh. Iya, model-model kula sampean kan sholatnya bukan awal waktu. Nah, sehingga pasang azam, pasang niat.
Ya, walaupun sholatnya nggak awal waktu, tapi kita sudah pasang niat. Nah, sehingga dengan pasang niat, ya, kita tidak dicatat berdosa ketika meninggalkan sholat. Tapi kalau tidak pasang niat untuk sholat, oh ya, maka dicatat dosa ketika dia meninggalkan sholat. Nah, sehingga sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam itu ada 5 sholat. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat duhur. Ai sholatuhu, qala Nawawi sumiyat bidzalik li'annaha zahiratun wasatun nahar. Kenapa dikatakan duhur itu sholat duhur? Al-Imam Nawawi menjawab, sumiyat bidzalik, dinamakan dengan sholat duhur li'annaha zahirah wasatun nahar, karena sholat itu tampak terlihat jelas pada pertengahan siang. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan zuhur, karena zuhur itu sholat yang pertama kali, ya, bukan subuh, bukan maghrib, bukan isya, akan tetapi pertama kali sholat itu adalah sholat zuhur. Wa awalu waktiha zawalus syamsu, dan permulaan masuknya waktu sholat zuhur adalah zawalus syamsu ay mailus syamsu, condongnya matahari, an wasatis sama, dari tengah-tengah langit, ya, condongnya, gesernya matahari dari tengah-tengah langit. La bin nazar li nafsil amr, untuk melihat matahari itu ada di tengah-tengah kita, ya tentunya bukan dilihat dengan mata kepala kita, ya silo matahari dideleng, ya silo. Nah, lalu bagaimana caranya? Ballama yadhhar lana wa yurafu dzalik al-mail bitahawuli adzilli ila jihatil masyriq ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayah irtifa'u syams. Caranya untuk melihat matahari itu sudah condong sedikit ke arah timur, maka dengan melihat bayang-bayang. Ya, kalau zaman sekarang sudah nggak rumit, ya sudah ada jam, masjid musola banyak, tidak kekurangan tukang adzan, tarjono bega seneng adzan je. Ya, nggak sulit untuk mencari waktu sholat. Ya, tapi orang-orang dulu, ya masjid jarang, adzan nggak kedengeran. Ya, bagaimana caranya? Ya seperti ini. Apakah sudah masuk sholat duhur waktunya atau belum? Ya, nggak lihat jam, nggak mendengarkan orang adzan, tapi ya caranya seperti ini. Yaitu ngelihat bayang-bayang. Misalkan kita nemu kayu itu panjangnya 50 cm, ya kita tancapkan. Kalau misalkan belum ada bayang-bayang, ya berarti belum masuk waktu duhur. Tapi kalau misalkan sudah muncul bayang-bayang walaupun sedikit, ya bayangannya walaupun sedikit, berarti sudah masuk waktu duhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya salat duhur, idza sara dhillu kulli syai'in mislah, dan akhir batas waktu terakhir salat duhur adalah apabila bayang-bayang sesuatu itu menjadi sama persis. Ya, menjadi sama persis. Misalkan kita tancapkan ini aqua, ya aqua ini panjangnya 30 cm, kemudian bayang-bayangnya sama persis, ya 30 cm,
maka ketika itu waktu sholat duhur sudah habis. Itu akhir waktu sholat duhur. Tapi kalau bayang-bayangnya masih sedikit, seperempatnya, separohnya, ya belum sama persis dengan yang ditancapkan, itu masih bisa sholat duhur. Tapi kalau sudah bayang-bayangnya sama persis dengan yang ditancapkan, berarti itu akhir sholat duhur. Jamnya aja jam berapa? Ya tergantung. Jam itu bisa gonta-ganti. Ya, maghrib kadang jam 6, kadang setengah 6 sudah maghrib. Ya begitu pula dengan waktu-waktu yang lainnya. Sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da ay ghairi dhilliz zawal. Lalu yang kedua, setelah zuhur ada salat asar. Wal asru ay salatuha wa sumiyat bidzalik li mu'asiratiha waqtal ghurub. Dinamakan asar itu dengan salat asar karena salat asar itu dilakukan waktunya mendekati apa? Mendekati tenggelamnya waktu ghurub. Ya, mendekati tenggelamnya matahari. Waktul ghurub. Wa awal waktuha, dan awal waktunya salat asar aziyadah ala dhillil misil. Masuk waktu pertama salat asar adalah ketika bayangannya lebih daripada sesuatu yang ditancapkan. Tadi kan kalau misalkan bayangannya sama dengan yang ditancapkan, waktu duhur habis. Nah, ketika ditunggu sebentar lagi, otomatis bayangannya akan lebih panjang, ya, akan lebih. Maka ketika itu sudah masuk waktu sholat asar. Sudah masuk waktu sholat asar. Wa awalu waqtiha azyada ala dhilil misil. Walil asri khamsatu awqat, dan sholat asar itu waktunya ada 5. Yang pertama waktul fadilah, wa huwa fi'luha awalul waqt. Waktu fadilah itu adalah waktu, setelah adzan itu, waktu pertama kali. Wasani waktul ikhtiar, dan yang kedua ada namanya waktul ikhtiar, waktu hati-hati. Wa asyara lahul musannif biqauli, dan musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislaini, dan akhir waktu sholat asar fil ikhtiyar, dalam kehati-hatian, ila dhillil mislaini, ya, ketika bayangannya 2 kali lipat. Misalkan ini 30 cm, ya, berarti bayangannya sudah 60 cm. Mislaini 2 kali lipat, ya, itu sudah menjadi akhir waktu sholat asar. Wasalis, dan yang ketiga waktul jawas, ada waktu jawas. Wa asyara lahu biqaulihi wa fil jawas ila ghurubis syamsi, dan waktu jawas itu sampai tenggelam matahari. Warabi waktu jawas bila karoha, waktu jawas bila karoha. Wa huwa min masiri dhilli mislaini ilal isfiror, yaitu dari berjalannya bayangan yang 2 kali lipat panjangnya itu sampai menguning, ya, sampai menguning. Wal khamis, dan yang kelima waktu tahrim, waktu yang haram. Kapan itu waktu haram? Takhiruha, yaitu mengakhirkan waktu sholat, ila ayyabqa minal waqt ma la yasauha, sampai dia tidak sempat melakukan sholat. Walaupun maghribnya adzannya itu jam 6, ya, misalkan maghrib jam 6 adzan,
dia sholat asarnya ya hampir jam 6, memang belum masuk waktu maghrib, dia sholat asar, Allahu Akbar, masih waktu asar, tapi baru 2 rakaat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iya, adzan maghrib. Ini waktu yang diharamkan, ya mepet, ya sehingga sholat asarnya di waktu maghrib, sholat asarnya separuhan waktunya, ya waktu asar dan waktu maghrib, ya mepet. Nah, sehingga ya tetap saja sholat yang bagus itu sholat awal waktu, syukur-syukur sholatnya berjamaah, insya Allah. Lalu berikutnya wal maghrib, ada sholat maghrib. Ay sholatuha sumiyat bidzalik li fi'liha waqtul ghurub. Dinamakan sholat maghrib karena pengerjaannya adalah waktu ghurub, ya waktu tenggelamnya matahari. Wa waktuha wahidun, dan waktunya sholat maghrib itu hanya satu, ya waktu tercepat, ya beda dengan duhur masih agak lama, asar apalagi isya panjang. Tapi kalau maghrib waktunya ini cuman satu dan cepat. Kapan itu? Wa huwa ghurubus syamsi, ya ketika tenggelamnya matahari. Bi jami'i qursiha, matahari ya sudah tenggelam semua, berarti sudah masuk waktu maghrib. Bi jami'i qursiha wala yadurru baqa syu'ai ba'dah, dan tidak bahaya walaupun masih ada cahaya yang menyinari, ya walaupun belum gelap, mataharinya memang sudah masuk semua enggak kelihatan, itu kan kadang-kadang masih ada cahaya terang-terang, yaitu kata beliau tidak bahaya. Artinya kita sholat maghrib ya sah-sah saja karena seluruh matahari sudah tenggelam. Kemudian wa waqtuha wahid bimiqdar ma yu'adzan, ya ini kadar waktu sholat maghrib itu, ya ketika seseorang adzan wa yatawaddo, setelah itu wudu atau nggak bisa wudu tayamum, wa yasturul aurah, kemudian setelah itu menutup aurat, wa yuqimus shalah, dan dia menjalankan sholat, ya wa yusolli khamsa rakaat, dan dia sholat sebanyak 5 rakaat. Itu kira-kira berapa menit? Nah, ya adzan, setelah itu wudu, ya setelah itu pakai aurat, setelah itu sholat 5 rakaat. Nah, setelah itu ya habis waktu sholat maghrib. Ya makanya maghrib ini kalau bisa jangan diundur-undur, ya karena waktunya cuma satu, itu pun cepat, ya itu pun cepat, jangan nunggu nanti kalau maghrib. Nah, kemudian wal isya, ada sholat isya bi kasril ain mamdudan ismun li awwali dhulam. Isya itu satu nama pertama kalinya gelap, ya pertama kali gelap yaitu namanya isya, dan dinamakan sholat isya karena dilakukan di waktu itu pertama kali mulai gelap. Wa awalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar, dan awal waktu sholat isya ketika hilang syafaqul ahmar, kemerah-merahan. Ya kalau maghrib itu kan muncul merah-merah itu, ya ketika merah-merah itu hilang, oh ya maka masuklah waktu
salat Isya. Kemudian ada salat subuh. Oh ya, salat subuh itu 2 rakaat. Wa huwa lughatan awwalun nahar. Menurut bahasa subuh itu pertama kalinya siang. Wa summiyatis shalah bidzalik, dan dinamakan subuh dengan salat subuh li fi'liha fi awwalihi, karena dikerjakan pada pertama siang hari. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya salat subuh tulu'ul fajri sani, ketika munculnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar, dan akhir waktu salat subuh pada kehati-hatian sampai menguning. Ya, bukan terang, bukan, tapi sampai menguning. Kalau sudah terang ya salat duha, ya bukan salat subuh lagi. Wasalis waktul jawas wa asyara lahul musannif wa fil jawas bi karoha ila tulu'is syamsi. Ya, waktu jawas tapi makruh ya sampai muncul matahari. Rabi jawas bila karoha ila tulu'il hamrah, sampai hilangnya kemerahan. Wal khamis waktu tahrim takhiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Ya, kalau sudah muncul matahari, ya dia sholat subuh, ya bukan adaan, namanya qodaan. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Sholat maghrib, ya berhubung dia kelamaan, waktunya habis, ya bukan adaan, tapi qodaan, karena waktunya sudah habis. Nah, sehingga al-muhim sholat yang 5 waktu ini ya syukur-syukur dikerjakan awal waktu, dan kalau bisa berjamaah ya, karena sebagaimana kita tahu pahalanya lebih banyak ya ketika kita sholat berjamaah. Bisa nggak bisa, khusyuk tidak khusyuk ya tetap akan mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau kita sholat sendirian harus bisa, harus khusyuk, harus tadabbur. Ya, itu pun pahalanya cuman 1. Ya, sudah bisa, sudah khusyuk, sudah tadabbur, pahalanya cuman 1. Ya, maka ya lebih enak berjamaah walaupun di rumah sama istri sama anak. Ya. Karena syarat jamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, kalau bisa di masjid, di musola. Kalau misalkan masjid selesai, musola selesai, salat di rumah. Ya, syaratnya ada imam, ada makmum, itu sudah dikatakan salat berjamaah. Faslun wa syaraitu wujubi shalah salah satu asya. Kemudian fasal syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 macam. Syarat wajibnya sholat ada 3 macam. Jadi kalau syarat ini masih berada di luar sholat. Kalau syarat keberadaannya di luar sholat. Tapi kalau rukun sholat itu keberadaannya sudah masuk sholat. Ya. Jadi syarat wajibnya sholat 3. Yang pertama al-Islam, agamanya harus Islam. Fala tajibu sholat alal kafir asli, maka tidak wajib sholat bagi orang kafir yang asli. Ya, kafir itu ada asli ada palsu berarti. Ya, kafir asli tidak wajib sholat. Wala yajib alaihi qadauha, dan juga tidak wajib bagi kafir asli untuk mengqadha salat idza aslama, ketika orang kafir asli tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ada orang kafir ya, usianya sudah 50 tahun ya, dia enggak wajib salat karena kafir asli.
Ya, ketika dia syahadat masuk Islam juga tidak diwajibkan mengqadha salat, enggak wajib. Yang penting mau syahadat, ya setelah itu mandi, setelah itu belajar salat, ya seperti orang yang baru balik, yang baru kena kewajiban oleh Allah. Nah, usia-usia yang lalu tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya enggak wajib. Itu kalau kafirnya asli. Wa amal murtad, adapun murtad itu tadinya Islam kemudian keluar dari Islam. Tadinya Islam keluar dia Kristen misalkan, ya. Selama 2 tahun dia jadi orang Kristen. Maka selama 2 tahun itu ya dia tetap diwajibkan untuk sholat. Bahkan ketika dia masuk Islam diwajibkan untuk mengqadha yang 2 tahun itu. Ya, karena ini kafirnya bukan asli tapi murtad, tadinya Islam kemudian menjadi kafir. Wa amal murtad fatajib alaihi shalah. Ya, ketika ada orang Islam kemudian murtad, maka kewajiban sholat itu tidak gugur, wajib dia sholat. Ya, kalau tidak sholat maka ya terus-terusan dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha'uha, dan juga wajib bagi orang murtad untuk mengqadha sholat. Misalkan murtadnya 5 tahun, ya berarti selama 5 tahun dia wajib mengqadha sholat. Ya, kalau dia masuk Islam lagi, keluar Islam selama 5 tahun, kemudian masuk Islam lagi, ya maka selama 5 tahun wajib mengqadha sholat. Ya pun arane pegel digawe dewek. Ya wis bener-bener muslim, enak, ya. Dia ingin mencoba-coba agama yang baru. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah al-bulugh, yaitu balik. Fala tajib ala sobiyin wa sobiyah, maka tidak wajib bagi anak yang kecil laki-laki maupun perempuan. Walakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinin, akan tetapi orang tua menyuruh anak-anaknya ketika sudah usia 7 tahun nang nok sholat. Kalau usianya sudah 7 tahun. Kalau misalkan belum siap, belum sholat, biarkan. Ya, in hasolat tamis biha wa illa fa ba'da tamis fayadribani ala targiha ba'da kamali asyri sinin. Tapi kalau usianya sudah 10 tahun, ya disuruh sholat nggak mau sholat, maka harus dipukul. Ya tentunya pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membahayakan. Atau dihukum, kira-kira bagaimana caranya anak itu mau sholat. Ya, usia 10 tahun. Dan yang ketiga, wajib sholat, syarat wajib sholat adalah al-aqlu, berakal. Fala tajib ala majnun, maka tidak wajib bagi orang gila. Wong edan kok enak beli wajib sholat. Sholat los, beli los, bebas. Ya. Wa qauluhu wa huwa haddut taklif sakitun fi ba'di nusakhil matan was shalawatul masnunah wallahu alam bisawab. Ya, jadi syarat wajibnya sholat itu 3. Pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Sing kepengen beli sholat ya kudu ora duwe akal, nembe oli beli sholat. Nah iya kayak wonge dan naudzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat.
Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Kita semua diberikan sehat zahir maupun batin. Hajat kita diijabah oleh Allah. Selamat bahagia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.